Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama saya Kapten Supretin sama ya. Saya akan memberikan contoh rangkaian dasar. Selama saya jadi pengantar fishing charter area Python Probolinggo, saya banyak melihat dari beberapa anggota dari setiap grup setiap grup atau setiap trip ya. Melihat rangkaiannya, saya melihat dari segi rangkaiannya itu banyak yang salah menurut saya. Sepengetahuan saya, ini saya berikan solusi untuk kalian semua. Saya akan memberikan solusinya, saya akan memberikan contoh dari pengalaman saya. Cocok banget untuk mancing dasaran di laut. Di sini sudah ada perlengkapan, ya, ini pancing Cino ukuran 8. Ya, menurut sampean ini apa kurang besar, apa kurang kecil, tergantung dari keinginan sampean masing-masing. Dan di sini ada selang aqua. Dan di sini saya juga menyediakan kili-kili ukuran sedang supaya tidak masuk ke ring ketika ditarik, ya, digulung itu biar tidak masuk ke ring ya. Di sini sudah ada leader, ini saya menyiapkan, tapi ini leader biasa ya, bukan leader ya, cuman ini bekas dari orang-orang itu saya isi ulang. Ini tidak kaku sebenarnya, ini tidak kaku. Oke kawan, saya akan buat rangkaiannya seperti ini. Saya sudah menyiapkan rangkaian ya. Nah, seperti biasa rangkaiannya, ini bandul, ini T ya, T yang seperti biasa Anda buat buat dasaran. Mungkin sudah banyak yang tahu, tidak usah dibilang lagi ya. Nah, ini T berikutnya ya, T berikutnya. Kalau dua rangkaian, ini T berikutnya. Dan untuk ke kili-kili ini sudah saya pasang ya, seperti biasa Anda buat ya, sekuat mungkin lah. Pokoknya sekuat mungkin, tidak lepas seperti apa ikatannya terserah sampean ya. Tapi saya melihat dari T atas atau T ke bawah, ini masih yang belum paham orang-orang untuk teknik dasarannya. Kebanyakan nanti melintir. Nah, jadi di sini T ini untuk rangkaian berikutnya atau kambu-kambunya ini, menurut saya tidak usah pakai selang aqua itu tadi saya bilang. Selang aqua itu meskipun tidak usah itu, tidak melintir kawan ya, dijamin tidak melintir, asalkan ini kambu-kambunya nanti ke ukuran bandul. Ini ke ukuran bandul ya, ukuran bandul. Ketika bandul ini ke bawah, ini ya, ketika ini bandul ke bawah, terus ini kambu-kambunya ini jangan sampai melewati T kedua ya, T kedua. Kalau nanti melewati T kedua, otomatis ini nyangkutnya umpan ini ke T2 ya. T2 kambu-kambunya ini yang T kedua berikutnya, ini yang untuk ke kili-kili ini. Misalkan ini kambu-kambunya ini sampan ini mau buat panjang atau 50 cm 40 cm terserah, asalkan ininya lebih panjang dari kambu-kambunya ya, supaya nanti kalau nurunin itu sampean tidak sadar ya, tidak sadar pokoknya ada umpan turun ya, ada umpan diturunkan karena kesusu mau strike, anggotanya banyak yang strike. Oke. Ini ya, nah itu ukurannya gini ya, ini kalau
harus lewat dari mata kail ya, ukurannya harus lewat seberapa senti lah pokoknya. Nanti ketika nurunnya tidak nyangkut ke kili-kili atas biar tidak terganggu. Kalau kita melintir nanti tidak buka di bawah, otomatis Anda itu waktu membuang waktu yang sia-sia ya. Terserah, meskipun nanti sampean itu pakai rangkaian satu, untuk bandol itu juga bebas, tapi ukurannya itu sama, harus ini lebih panjang daripada kambu-kambunya ya, harus lebih panjang dari kambu-kambunya, jangan sampai kependekan kambu-kambunya. Kalau kependekan kambu-kambunya, Anda itu harus lebih paham lagi, harus telaten ya, harus telaten. Bisa dengan kambu-kambu panjang, ukuran dari kili-kili itu lebih pendek, itu Anda itu harus lebih paham, harus lebih berhati-hati kalau mancing. Ketika nurunin pemberat, ada umpannya, otomatis Anda itu kesusu. Nah, kalau pendek kan seperti ini, kalau kepanjangan kambu-kambunya, kalau mancing ketika Anda nurunin harusnya pelan-pelan ya, harus pelan-pelan. Ketika pelan-pelan, kalau ada arus ini otomatis ini geser ke bawah arus, ini ke bawah. Jadi turunnya ini jauh ya dari posisi ini, nanti tidak bisa nyangkut ke bagian T gini ya. Kalau kecepatan pemberatnya nurun, otomatis ini melintir ke bagian ini. Jadi nanti ketika di bawah itu tidak buka. Apalagi cara nyantolnya umpan sampean itu kebanyakan saya melihat itu kebanyakan yang salah. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya buatkan ya. Ini seumpama ini umpan ya. Umpan apa aja ya. Ini misalkan umpan ya. Misalkan ini umpan, ini sudah pancing ya. Ini masih belum bisa buat seperti ini ya. Kalau ini bisa main nanti ya. Ini masih belum saya berikan contoh semacam ini. Caranya gini. Kalau sampean itu mancing, kalau nyantolnya umpan di tengah udang atau cumi, itu kalau nyantolnya di tengah, itu bagi saya itu salah ya, bagi saya itu salah banget, salah. Otomatis ketika nurunin umpan, Anda itu tidak sadar, ketika lempar umpan otomatis dilepas total ya, pancingnya dilepas total sampai akhirnya sampai tidak sadar melihat umpannya itu melintir ke bawah. Ketika melintir otomatis ini leader juga melintir ke bawah. Ketika melintir di bawah, akhirnya ini melintirnya begitu nanti. Nah, melintirnya begitu, akhirnya tidak buka. Jadi waktu mancing sampean itu sia-sia ya. Nah, cara yang benar nyantolnya itu yang paling ekor ya, yang paling ekor. Meskipun cumi hidup atau cumi mati, kalau bisa ya. Kalau misalkan cumi di paling ujung sini ya, di paling ujung sini, saya masukkan. Nah, misalkan lah, ya ini masukkan, cukup satu aja, masukkan misalkan ini cumi, masukkan ya, terus masukkan ini, masukkan sini ya, masukkan terus. Seumpama ini sudah ada di mancing ini, akhirnya cumi ini begini, ekornya paling ujung lah di sini. Jadi ketika nurunin otomatis ini lurus nanti, lurus, tidak ada pelintiran, lurus. Ketika Anda sampai itu nyantolnya di sini, otomatis ini nanti jalannya itu miring. Ya, di sini kalau pas nyantolnya miring ya, nyantol miring gini sampeannya, otomatis ini miring. Ini sudah ada membawa beban ke miring terus airnya melintir gitu.
Udang pun juga demikian. Jangan nyantol di tengah-tengah, nyantol paling ekor, deket-deket ekor ya. Pokoknya ketika nurunin otomatis dia lurus. Ini lurus ke bawah. Itu yang saya banyak melihat pemancing itu banyak yang gagal di itu. Banyak orang tahu yang mancing, belum tahu pasti tekniknya yang benar gitu. Ini pengalaman saya selama saya melihat beberapa anggota yang mancing ya, kebanyakan yang salah ya dengan cara tekniknya. Kalau orang memancing banyak yang tahu tekniknya, yang belum tahu pasti. Nah, kita akan bahas membuat cara rangkaian lubangan seperti ini. Oke. Saya akan memberikan contoh cara mancing, cara pasang leader ke kili-kili ya. Ini bebas, ini main kawan ya, tidak dililit seperti ke ini ya, tidak bisa. Contohnya seperti ini. Ini kan barusan ada dua T ya. Satunya masih belum saya pasang karena memang dibuatkan untuk contoh ya. Ini kan lubangnya kecil. Kalau seukuran leadernya besar, ini tidak mungkin bisa masuk. Ini sebelum kita dililit ya, diikat. Ini masukkan dulu. Dimasukkan dulu ujungnya, diikat dulu ya, diikat satu kali, ditarik sampai mati. Terus ujungnya digunting dengan sampai panjang-panjang, ukuran ini ya. Ya, isi sudah ngunci kan, satu sudah ngunci ya, ini sudah ngunci. Terus ini pegangnya gini, karena kurang paham ya. Ini kan ini kurang pegangnya ya. Kita satu kali ikatan. Jadi ini sudah masuk ya. Jadi mengganggu ini ya, mengganggu. Satu kali ikatan, terus ini digeser sampai kecil. Ini kan sudah masuk ya, satu ya lubang. Ini ditekuk ya, ini ditekuk ke atas ya. Ini kan sudah ada lilitan, satu ikatan satu kali masih longgar. Pas terus ini dibalik ya, dibalik miring, terus yang dimasukkan ya, ini dimasukkan. Seperti ini, terus ditarik ya, jadi sudah kuat sekali ini kawan ya. Kalau nyantol di rumpon otomatis cuman ininya aja yang putus, tidak mungkin T nya, cuma ini aja. Saya percaya bisa ngangkat 4 kilo 5 kilo kalau cuma ikan di selat sini, ini masih mampu. Rangkaian seperti ini masih mampu. Oke, cuman sekedar pemberitahuan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat untuk semua para pemancing. Salam satu hobi, salam satu jangkar buat para kapten semua dimanapun Anda berada.
untuk sahabat-sahabat channel. Dan banyak terima kasih atas dukungannya selama saya terjun ke dunia hiburan. Terima kasih banyak dukungannya selama saya terjun ke dunia. Oke, terima kasih banyak sudah menonton full cara merangkai seperti ini. Tonton terus keseruannya, jangan lupa subscribe, like, komen biar tidak ketinggalan video-video berikutnya atau info-info trip dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Cukup di sini saja dulu. Kita akan membahas tentang rangkaian-rangkaian berikutnya. Kali ini saya cuman punya kesempatan untuk memberikan contoh rangkaian karena seperti kemarin tidak ada tidak enak dilihat untuk mancing dasaran itu. Jadi saya berani memberikan contoh lewat video kali ini, dan jangan lupa dan jangan bosan-bosan untuk melihat video ini. Tonton terus keseruannya, jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih kawan.